Halo guys, what's up? Gua udah lama nggak bikin konten trading dan ini gua akan bikin konten trading lagi setelah sekian lama ya guys ya. Karena pertama mungkin gua akan jelasin dulu kenapa gua baru bikin konten lagi dan kenapa kemarin-kemarin gua menghilang ya guys ya. Kalian bisa lihat lah history trading gua. Eh, history trading gua. Kalian bisa lihat itu. Merah ya banyak sekali guys. Oh my god. Sangat mengerikan bukan adik-adik? Dan dari saldo kita berapa ya? 30.000 ingat gua. Jadi itu $300. Sisa 3.259. Ini pun karena running profit ya. Harusnya sisanya berarti cuma 2 ribuan guys. Tuh kalau bisa lihat. Seperti itu guys kondisi akun gua. Tapi gua belum ada deposit lagi ataupun ini ya. Jadi real ini semua dari trading-trading kita ya. Dan akun yang masih sama sebelumnya ya. Ya kalian cek sendiri lah. Ini nggak ada gue ganti. Mau kalian percaya atau tidak, gue bodo amat sih. Ya, yang penting gue seperti ini. Dan gue, kenapa gue banyak lossnya guys? Gue coba strategi gue dan itu banyak yang tidak valid. Ya itu kebodohan gue aja sih guys. Mungkin gue salah di strategi gue, biarpun manajemennya gue udah literally guys, literally semuanya lossnya itu 5%. Dan kalau profit itu kali 3, 1/3 ya RR-nya ya. Itu tetap kalau kalian kalah beruntun terus-terusan, habis saldo kalian itu bisa terjadi guys. Oke, jadi seperti itu kalian, biarpun kalian manajemennya udah bagus, manajemen resikonya udah bagus, RR-nya udah bagus, tapi strategi trading kalian masih jelek dan belum pasti profit, paling nggak win rate kalian bisa dapat 60-70%, berarti kalian jangan sampai terjun langsung lagi, saran gue ya. Kalian harus demo dulu, apa namanya, backtest dulu sampai win rate strategi kalian itu di angka 60-70%. Itu udah bagus lah. Kalian tinggal pakai RR 1/3. Kalau mau lebih enak lagi 1/4 juga boleh. Jadi kalian bisa RR 1/4, kalian jadinya apa namanya, kalian cuma perlu win rate mungkin di bawah 50%. Gue lupa hitung-hitungannya. Pokoknya ada lagi. Kalian bisa cek lah di internet, ada hitung-hitungannya. Kalau RR kalian sekian sekian sekian, win rate yang perlu kalian capai itu sekian 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 guys. Oke, seperti itu guys. Jadi kalian jangan berpikir terlalu pendek bahwa kalian strateginya oke, udah lumayan, win rate mungkin sudah oke, gitu kan, perasaan kalian gitu loh. Tapi setelah kalian coba rupanya win rate kalian nggak se nggak terjadi sesuai dengan apa yang kalian coba gitu kan. Kadang seperti itulah guys. Sebenarnya itu mental juga sih. Kadang gue juga tradingnya sehari lebih dari sekali, kadang lebih gitu kan. Semuanya itu pokoknya gue, itu mental gue guys. Gue kena mental lah istilahnya gitu. Psikologi gue nggak jalan, strategi gue juga terlalu mungkin karena gue nggak tenang, jadi gue seperti itu gitu kan, bisa jadi seperti itu guys. Oke. Tuh, strategi gue mungkin udah benar, tapi karena emosi dan psikologis yang masih amburadul ya seperti itu guys. Ya terlalu terburu-buru. Oke. Oke, seperti itu guys. Jadi coba dulu backtest sampai kalian yakin ketemu di 60-70%, baru kalian manajemen resiko sama RR itu gampang. Itu gampang guys. Kalian tinggal basic ya 1/3, terus ya udah 1/3 terus aja gitu loh. Untuk lot size kalian tetapin, misalnya kalian saldo sekian, lot size kalian sekian gitu kan, itu juga bisa. Atau kalian kayak gua kemarin, tergantung SL kalian di mana, kalian apa, lot kalian diatur dari sekian. Pokoknya adalah itu, cari aja di YouTube guys ya. Oke, seperti itu. Terus untuk sekarang gue tetap tetap mencoba trading guys, cuma gue ada stop berapa ini guys. Dari ini kan Januari ya, gue rutin itu Januari Januari. Nah, Februari ini gue mulai jarang karena di 6 Februari gue loncat 18 18, ini 7 Februari nih. Oh, ini mungkin yang gue hold kali ya, nggak tahu lah ya.
18 Februari, 20 Februari, 20. Jadi gue langsung dari awal Februari loncat ke akhir Februari, guys. Oke. Seperti itu. Gua karena banyak loss jadi gue terlalu banyak trading. Karena gue kena mental. Nah, di Maret ini, di akhir Maret ya, gue mulai coba lagi. Cuman gue menggunakan, oke, gue akan ganti series gue sebenarnya, guys. Gue kan akan series itu cara trading bodoh, guys ya. Oh, ini pokoknya cara orang bodoh lagi, orang bodoh, benar-benar bodoh lah, gitu kan. Gua pakai indikator indikator satu indikator yaitu strategi ini super trend, guys ya. Ini terserah kalian mau ikutin atau enggak ya. Tapi saran gua kalian terserah kalian lah. Disclaimer, gua nggak ngajak kalian untuk pakai strategi ini atau apapun ya. Ini gua cuma cara gua nyobain dan lumayan, guys ya. Hasilnya ya. Kalian bisa cek di sini. Ini gua nih salah nih. Gua masih coba strategi sendiri ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ini awal gue masuk kemarin. Gue masuk lagi di buy di sini, guys. Di sini cuma stop loss gue di sini. Gue juga pakai sekarang lot size yang sama tiap saat. Ini di yang ini, guys, lot size gue 0,1. Oke. Jadi gue sekarang hanya menggunakan 0,1. Oke, sampai mungkin gue menyentuh di 10.000 ya. 10.000 atau mungkin di 20.000 ya, guys ya. Gitu. Oke. Jadi kalau lihat gue buy, ini gue sama sekali nggak tahu news, nggak tahu apa, pokoknya bodo amat lah sama hal-hal seperti itu ya, sama kondisi politik apa bla 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 gitu kan. Nah, coba dan ini terbang tinggi, guys, lumayan tinggi kan, sampai gue tuh stop loss di sini apa di sini ya, antara itu, guys, antara di sini atau di sini gitu kan, gue lupa gitu kan, kena stop loss di mana gitu. Dan ini gue nggak masang TP ya, guys ya. TP-nya gue lihat, gue biarin TP-nya running, guys. Gue biarin TP gue running gitu kan. Kalian bisa mungkin bagi dua ya, guys ya, bagi dua. Misalnya gue 0,1 jadi gue bagi 0,05 gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya udah ketemu RR berapa, gue close dulu. Ada yang mungkin tetap gua running setengahnya sampai dia mentok gitu kan, tapi enggak, gua nggak kayak gitu. Tapi ya kalian bisa coba sendiri lah, itu kalian atur-atur sendiri lah, itu masalah itu lagi sih ya. Itu gua mau bodo amat lah, yang penting gua tidak menyarankan untuk mengikuti gua, tapi kalian bisa nilai sendiri dari hasil-hasil trading gua. Oke. Mau gua juga nggak tahu, gua kemarin berharap mungkin margin call, ya udah gua stop trading sampai gua dapat modal lagi, gua coba lagi. Oke, cuma gua nggak akan deposit sampai saldo di sini habis, guys. Benar-benar pure habis. Kemarin gua resikonya cuma tinggi, setelah saldo gua turunin juga resiko gua biar gua masih ada nyawa untuk mencoba lagi, guys ya. Oke. Oke. Oke, ini trading lanjut sampai profit kan, gua ini kalian bisa cek sendiri lah. Ini gue profit di 9 dolar lah, 9 dolar. Terus kemarin muncul lagi sinyal dari indikatornya yaitu sell loss. Ini ada muncul buy loss. Jadi namanya strategi itu tak ada probabilitas, yaitu berapa persen ya, win rate lah istilahnya, win rate yang biasa kita bicarakan ya. Itu kalian bisa apa namanya nilai win rate-nya berapa persen. Cuma menurut gua ini masih bagus ya, guys. Terus di sini muncul sinyal gue sell di sini. Awalnya nih mau kena stop loss kan, gue pikir wah udahlah. Di sini saldo gue tinggal 2000 kan, tadi gue bilang 2000. Gue nggak peduli lah ini mau loss mau apa kan, udah muncul lagi sinyal buy lagi, guys. Di sell langsung buy dengan kuatnya gitu kan. Gue rada-rada khawatir lah. Di sini gue khawatir ya. Di sini gue udah nggak mantau lagi lah. Gue bodo amat. Ini open sell, gue biarin karena masih running ya, open posisinya masih running, jadi gue nggak pedulin semua sinyal yang muncul kalau gue masih ada open posisi. Jadi gue biarin, gue bodo amat, gue tinggal mau loss mau kagak, pokoknya kalau saldo gue turun lagi ke 1000, gue akan kecilin lagi biar nyawa gue masih banyak. Oke, jadi gue coba terus bodo amat. Gitu, guys, seperti ini. Ini adalah series yang baru, gue juga akan ganti judul video gue yaitu series trading seperti orang bodoh lah istilahnya. Apa sih pokoknya ya orang bodoh, bukannya ini bodoh lah, cara bodoh, guys. Kalian tinggal setting super trend kalian. Kalau kalian mau settingannya lihat nih, kalian bisa lihat, cek sendiri bla bla bla, kalian bisa screenshot atau apalah, bodoh amat lah ya.
masih manual, masih sama guys, jadi nggak ada yang gue ganti sebenarnya itu. Kalau bisa cek sendiri lah, kalau ada yang gue ganti gue juga lupa. Gue bodo amat. Terus sekarang mungkin gua ngasih TV mungkin yang agak bagus, yaitu 1:3. Di sini gue coba pakai 1:3. Gue takutnya udah nyentuh di TV-nya, gue lupa close guys, lupa close. Jadi gue biar sini setting sini. Kalau nyentuh TV-nya ya udah, kita nunggu sinyal lagi. Kalau misalnya belum ya alhamdulillah. Tapi gue load size-nya tetap sama. Jadi kalau gue loss berapa akan berbeda-beda setiap tradingnya ya guys ya, tergantung sinyal dari super trendnya ya. Oke, seperti ini guys. Pokoknya kalian bisa coba dan tiru ini guys. Cuma ya ini problemnya kalau misalnya market lagi sideways ya guys, lagi sideways kayak gini nih, sideways di sini, terus di sini juga lagi sideways kayak gini, kalian nggak tahu. Cuma kan kalian juga nggak tahu momen dia akan bener-bener ngelanjutin tren atau reversal yang tajam kayak gini kan, lanjutin tren. Terus di sini reversal, kita kan nggak tahu nih. Kita nggak tahu kalau kita nggak masuk, kita nggak bakal dapat momen ini guys. Gue nggak dapat momen di sini kan. Jadi gitu. Gue tetap akan masuk. Cuma ya itu, peraturan gue simple sih guys. Kalau misalnya gue masih ada posisi running, gue nggak akan open posisi lagi karena itu istilahnya mengacaukan pikiran gue juga. Gue akan panik juga ya. Tapi sekarang sih gue bodo amat, setiap gue open posisi, kalau loss loss, kalau profit profit. Cuma ya itu, kalau loss kita harus cari momen lagi dan itu. Dan gampangnya kalian tinggal kasih alert guys. Nah, nih, alert alert. Kok dihentikan sih anjir? Kok dihentikan? Lah, gue kasih sadar. Dihentikan. Jadi kalian tinggal kasih alert di sini, titik 3 ini tambah peringatan, udah. Itu doang, simple guys. Jadi kalian harus download juga di HP kalian aplikasi TradingView ya, biar nanti kalian dapat notifikasi ya. Kalian bisa atur nanti notifikasinya kayak ini ya, ke pemberitahuannya ke mana aja, webbook, kirim email, kirim teks biasa, putar suara, itu lagi sih ya. Kalian coba aja sendiri lah ya, gitulah. Gak banyak yang pokoknya gue ubah-ubah lah, kalian ikutin ya silahkan, enggak juga ya bodo amat gue. Oke. Dan gue tidak menyarankan atau menyuruh kalian untuk mengikuti gue ataupun mengikuti cara gue. Kalian kalau misalnya punya cara sendiri atau analisis sendiri silahkan. Cuma gue nggak ada waktu untuk itu, jadi gue menggunakan ini aja. Cuma gue tetap RR manajemen seperti itu guys ya. Biarpun gue sekarang masih sangat turun, mungkin sekitar 90%. Gue minusnya dari saldo yang datang keuntungan gue waktu itu sempat di 30.000 dolar. Cuma kita akan bertahap, tetap akan melanjutkan trading. Oke, dengan saldo yang ada. Ya, saldo yang ada pokoknya kita fungsikan untuk kita belajar juga guys. Oke. Seperti itu guys. Dan kenapa gue pakai strategi ini? Karena di sininya dia profit guys. Kalian bisa cek di sini ya, pengujian strateginya bagus guys. Dan time frame nya gue satu jam. Kalau kalian mau time frame lebih banyak profitnya lagi di 4 jam. Tapi untuk di bawah itu kurang bagus ya, apalagi 15 menit, 5 menit itu masih kurang bagus. Weekly oke sih, weekly, monthly nggak ada. Yang bagus pokoknya 4 jam weekly sama 1 jam. Oke, itu yang bagus. 4 jam nih bagus guys, sebenarnya 4 jam nih sangat-sangat bagus ya kalau kalian mau ya. Ini cuman pergerakan marketnya agak lambat, jadi agak lama lah, bukan lambat sih, lama gitu kan. Dan kalau kalian kayak gini ketemu sideways kayak gini, kalian kayak lebih jarang lah ketemu sideways guys. Mungkin pas di sini sell dia loss, nih loss di sini, buy loss di sini, tapi kalian sell loss di sini. Yang penting kalian bisa itulah memanfaatkan dengan baik ya guys ya. Mungkin kalau misalnya kalian kayak gini bisa juga kalian BEP-in karena dia udah turun jauh banget ya kan. Kalian BEP-in juga bagus. BEP itu fungsinya untuk kalian mengurangi resiko kalian yang ada ya. Jadi kalian nggak terlalu khawatir kalau misalnya dia menyentuh ke sini, ya udah berarti loss gitu kan. Cuma kalau misalnya gue kayak gini udah turun kayak gini, BP mungkin di sini gue stop lossnya gue pasang di sini guys, mengikuti garis sini lah. Mungkin di sini
Bisa aku pasang jadi trailing stop aja, trailing stop di sini. Nanti kalau misalnya dia membentuk apalagi penurunan yang lebih jauh lagi, dibuat lagi trailing stop gitu-gitu aja guys. Pokoknya ikuti garisnya aja gitu ya. Itu balik lagi ke kalian, dan gua nggak ada news atau apapun ya guys ya, kalian bisa cek sendiri lah. Oke, kita kita akan bikin judul inilah posisi pertama, jadi kalian sekarang kita mereset dan merefresh otak kita ya untuk yang baru ini guys ya. Oke, ini mungkin gua akan buat dia ke sini ya, stop lossnya di sini mungkin, atau di sini, di sini, karena ini kan pembentukan saya apa namanya, swing swing low ya, swing low, lower low, higher low sini ya. Kalian bisa buat dia stop loss di sini guys. Ya buat cari-cari aman aja guys, paling nggak kalian masih dapat profit gitu kan. Gitu ya, paling nggak masih dapat profit $3 dari trading ini, kan lumayan guys ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Gua akan update lagi mungkin kalau misal ada posisi baru ya. Kalian bisa cek aja nanti. Oke, dan sorry gue baru upload lagi guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.